Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu gunting, spidol dan pena, lem kertas, solatip, kertas karton, origami, selang, dan balon. Selanjutnya, kita akan membuat bentuk paru-parunya menggunakan kertas origami berwarna merah. Menggunakan pena, gunting, dan spidol untuk memberi ketegasan di pinggirnya. Selanjutnya masuk ke proses pembuatan bentuk organ diafragma menggunakan kertas origami berwarna pink. Di sini saya mengambil contoh seperti yang ada di internet. Selanjutnya membuat bagian tulang belakang menggunakan origami. Selanjutnya gambarlah ilustrasi tubuh manusia pada kertas karton, kemudian gunting dengan rapi. Setelah semua gambar organ sudah digunting dengan baik, langkah selanjutnya adalah menempelkannya pada ilustrasi tubuh manusia yang sudah dibuat sebelumnya. Tempellah menggunakan lem kertas. Selanjutnya kita akan membuat ilustrasi saluran pernapasan menggunakan selang dan balon. Caranya dengan menggunting kedua ujung selang menggunakan pisau cutter. Kemudian letakkan balon di kedua sisi selang, lalu beri selotip untuk merekatkannya agar dia kokoh. Inilah bentuknya ketika sudah jadi. Kemudian tempelkan pada ilustrasi tubuh tadi menggunakan selotip. Seperti inilah gambaran medianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Afifah Serida dari Prodi PGSD kelas 5G dengan NPM 22691061. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan media sistem pernapasan manusia. Nah, di sini bisa dilihat ini yang berwarna kuning itu gambaran dari tubuh manusia. Selanjutnya, di sini ada berbagai macam organ untuk sistem pernapasan di tubuh manusia. Yang pertama itu ada hidung, selanjutnya ada faring, selanjutnya laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan diafragma. Bagaimana sih proses terjadinya pernapasan pada manusia? Yang pertama, udara memasuki hidung. Pada hidung ini terjadi proses penyaringan udara oleh rambut-rambut halus yang ada di hidung kita. Selanjutnya, udara memasuki faring. Di faring ini juga terjadi proses penghangatan udara. Kemudian masuk ke laring. Nah, di laring ini ada katup yang berfungsi untuk menjaga paru-paru aman dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi katup itu berfungsi untuk memilah mana yang masuk paru-paru dan mana yang langsung lolos ke lambung. Selanjutnya trakea. Trakea ini adalah tempat saluran utama udara untuk memasuki paru-paru. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini adalah cabang dari trakea. Dia berfungsi untuk membagi udara agar bisa masuk ke dua paru-paru kita, agar bisa sama masuknya ke kedua paru-paru kita. Selanjutnya bronkus bercabang lagi jadi bronchiolus. Nah, bronchiolus ini adalah saluran kecil untuk mengantarkan udara dari bronkus ke alveolus, di mana tempat pertukaran gas itu terjadi. Selanjutnya di alveolus inilah tempat pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses respirasi pada saluran pernafasan manusia. Saat saya tiup selang ini, maka balon akan mengembang. Itu bisa juga kita ibaratkan sebagai paru-paru yang mengembang. Nah, saat saya meniup udara melalui selang ini, udara masuk melalui hidung. Di hidung lanjut ke faring, laring, trakea, masuk ke bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, saat proses ini terjadi, itu di bagian rongga dada kita tuh terjadi kontraksi dari otot diafragma dengan otot di rongga dada, yang mana nanti akan menjadikan rongga dada kita itu
maju ke depan, mengembang, yang akan memberi ruang bagi paru-paru kita juga ikut mengembang. Karena saat kita menghirup udara, itu terjadi proses inhalasi. Jadi otot diafragma kita berkontraksi dengan otot di rongga dada sehingga dia mengembang dan memberi ruang untuk paru-paru kita bisa ikut mengembang juga gitu. Jadi setelah itu, setelah kita kembali mengeluarkan karbon dioksida, setelah kita mengeluarkan karbon dioksida yang sudah ditukar di alveolus ini, maka otot diafragma akan kembali normal, dia akan mengempis lagi.